Hi, Assalamualaikum. Good morning, everyone. Welcome to my office. It's been 2 months we have no meeting in the class or hang out together, and I miss you so much. Video ini dibuat hari Sabtu 11 April untuk memenuhi tugas perkuliahan daring mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Yulia Maritasari, SKM MKM. And so let's cut the crap and start the presentation. Metodologi penelitian diambil dari dua buah kata, yaitu metodologi yang artinya analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Yang kedua itu penelitian, yaitu suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Jadi secara garis besar metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan penelitian. Oke, selanjutnya ada tugas, yaitu apa sih pengertian dari kutipan, sitasi, dan parafrase. Yang pertama adalah kutipan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian ini, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Terus apa sih fungsi kutipan? Fungsi kutipan yaitu setelah kita membahas tentang definisi terkait pengutipan, pada sekarang kita bahas fungsinya apa nih. Kegiatan pengutipan ini untuk menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Jadi ketika mencomot sesuatu dan kita lampirkan kutipan siapa sumbernya, itu kita bukan seorang plagiat, tapi ya itulah syaratnya dari kutipan tersebut. Membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Jadi kan kadang kita hanya mengutip sebagian kalimat, satu kalimat, dan pembaca yang lain tentu pengen tahu lebih lanjut apa sih sebenarnya bahasan utamanya, apa sih kemudian yang lebih dalam ilmunya. Akhirnya guna kutipan ini untuk tahu referensi utamanya dari mana aja. Tuh, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah sedang atau telah dibuat. Pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Tuh, jadi kalau memang kita ngutip itu salah, ternyata teori itu salah, itu kita nggak kena masalah, tapi si sumber teorinya ada, ini jelas gitu. Yang ketiga, yang terakhir adalah menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Tuh. Selanjutnya adalah sitasi. Sitasi adalah daftar pustaka dalam sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip, yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Bisa juga didefinisikan untuk menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau menyalin mengulang pernyataan seseorang dan mencantumkannya di dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Namun, ini tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut adalah pernyataan orang lain. Ada dua teknik penulisan sitasi. Yang pertama adalah catatan langsung dan catatan kaki ataupun catatan akhir. Catatan langsung yaitu catatan, atau lebih dikenal dengan catatan parut, itu ditulis langsung di dalam baris-baris naskah yang berisi alamat rujukan singkat dan bahan yang diacu. Penulisannya yaitu nama pengarang, tahun penerbitan, halaman. Kemudian untuk artikel jurnal, artikel media massa, makalah, itu tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Catatan kaki atau footnotes dan catatan akhir atau endnotes. Catatan kaki atau footnotes itu ditulis terpisah dari baris-baris naskah. Kalau catatan akhir atau endnotes itu sama dengan penulisan catatan kaki, tapi kalau catatan akhir terletak di penempatan catatannya. Endnotes diletakkan terpisah di bagian akhir tulisan atau bab atau chapter. Oke, yang ketiga adalah parafrase, yaitu istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama
namun tetap mengubah maknanya, namun tanpa mengubah maknanya. Parafrase memberikan kemungkinan kepada sang penulis untuk memberi penekanan yang agak berlainan dengan penulis asli. Istilah parafrase ini berasal dari bahasa Inggris paraphrase, dari bahasa Latin itu paraphrasis, dari bahasa Yunani itu phrasein, yang berarti cara ekspresi tambahan. Parafrasis, nah ada istilah parafrasis juga ternyata. Parafrasis itu tindakan atau kegiatan untuk membuat parafrase. Untuk melakukan parafrasis ini pertama-tama teks yang akan diparaphrase itu dibaca dulu secara keseluruhan, secara dibaca semuanya. Kemudian pembaca itu perlu memahami topik atau tema dari teks tersebut. Sedangkan untuk teks berbentuk narasi perlu memahami pula atur jalan cerita itu perlu dipahami, sehingga pembaca harus menemukan gagasan atau ide pokok yang terdapat pada kalimat utama setiap paragraf. Untuk kalimat penjelas hanya bagian yang penting saja yang diambil, sedangkan bagian yang berupa ilustrasi seperti permisalan, kemudian dan sebagainya dapat diabaikan. Untuk mencetakkan kembali teks tersebut diperlukan kata atau kalimat yang sepadan, langsung dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung. Dalam melakukan parafrasis perlu digunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Oke, jadi kalau kita baca sekilas itu hampir sama kutipan, citasi, dan parafrase. Perbedaannya apa? Kalau perbedaan, kalau kutipan itu kita mengutip secara utuh dari jurnalnya, dari sumbernya, dari referensi tersebut, dan kita mencantumkan itu. Jadi benar-benar kalimatnya apa kita tulis utuh. Sedangkan citasi itu kumpulan dari kutipan dalam bibliografi tadi. Dan paraphrase ini sebenarnya kita menulis ulang. Jadi kita perlu memahami dulu secara utuh apa sih kalimatnya, apa sih isi dari sebuah jurnal, kemudian kita menulis ulang tanpa merubah maksud dan tujuan dari referensi kita tersebut. Itu sih. Oke, ya itu saja sepertinya untuk presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon semoga tugas ini memenuhi ekspektasi dari dosen pengampu juga teman-teman. And I hope this pandemic will be end very soon, so we can meet each other and have discussion directly soon as possible. And thank you so much, and see you again. Bye bye.